saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Ya, nanti saya nggak bakal kabur, nggak bakal lari. Jadi pengacara saya nggak bakal lari. Bapak Pak Kasat ikut saya ke dalam, merokok sebatang sama saya. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi di penjara lagi nggak bersalah. Sore ini saya keluar, besok pagi saya ditangkap lagi. Pihak Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham menjelaskan melalui keterangan tertulis bahwa ditangkapnya kembali Habib Bahar bin Smith karena melanggar ketentuan syarat asimilasi yang sudah disepakati. Habib Bahar dinilai menimbulkan keresahan di masyarakat karena memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Ia juga dianggap melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar dengan mengumpulkan massa dalam ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kapita True. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penangkapan kembali oleh pihak kepolisian terhadap seorang Habib yang baru saja dikeluarkan dengan proses asimilasi. Nah, sebelum terlalu jauh kita membahas tentang persoalan Habib tersebut, di studio kita telah hadir ketua yang kita datangkan di studio ini. Bersama ketua kita akan membahas tentang persoalan Habib. Apa sih definisi Habib tersebut dan siapa yang disebut dengan Habib. Oke, baik ketua. Oh siap, Ya. anggota. Iya, kan ketua. Iya, benar. Nggak mungkin dua-duanya ketua. Ketua, oke. Jadi kalau ada ketua, berarti ada anggotanya. Oke, siap. Siap anggota. Nah, begini ketua, saya ingin bertanya nih. Kita kan sama-sama tahu ya tentang video penangkapan kembali seorang Habib oleh pihak kepolisian. Nah, sebelum jauh ke sana saya ingin bertanya ketua. Apa sih yang disebut dengan Habib itu ketua? Oh, jadi Habib ya. Ya, Habib. Jadi sebelum kita membahas tentang Habib ya, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui sejarahnya atau awal mulanya. Jadi memang sangat masyhur atau sangat terkenal di negara kita ini, di Indonesia, panggilan Habib ya, terutama di Jawa mungkin ya. Agak sedikit berbeda memang pandangan umat terkait sosok yang disebut Habib di Jawa dengan di Kota Medan lah khususnya ya. Agak berbeda sedikit pandangannya. Di Jawa itu Habib itu sangat begitu dimuliakan. Kalau di Medan mungkin tidak seperti di Jawa sih. Nah, pertanyaan berikutnya kan tadi siapa sih yang disebut dengan Habib? Nah, panggilan Habib itu adalah panggilan kehormatan atau gelar, gitu ya, gelar kepada orang yang memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah dari dua cucu beliau yaitu Imam Hasan dan Imam Husain. Nah, zuriat atau keturunan Rasulullah ini mereka biasanya disebut Sayyid atau Syarif. Kalau perempuannya biasanya disebut dengan Syarifah. Nah, mereka memang memiliki nasab yang mulia. Nasab mereka tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka, maka dipanggillah mereka dengan sebutan Sayyid atau Syarif tadi, atau Syarifah kalau perempuan. Nah, semua keturunan Rasulullah itu memang terbiasa dipanggil dengan Sayyid. Ya, ada panggilan-panggilan yang mungkin di masing-masing negara mungkin berbeda. Kalau kita di Indonesia dan di beberapa negara Arab memang disebut Sayyid. Kalau mungkin di Malaysia biasanya disebut Syed. Ya. Dan bahkan Buya Hamka mengatakan bahwa banyak sekali sebenarnya zuriat Rasulullah di Indonesia yang mereka itu dulu-dulunya sudah ada proses akulturasi budaya dengan budaya setempat. Maka menurut Buya Hamka
sayyid di Indonesia, di Nusantara itu mereka sudah melebur dengan budaya lokal. Nah, kata Buya Hamka, jadilah di Aceh itu Tengku, di Pariaman itu Sidi, di Banten itu Tubagus dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas ya. Nah, terkait Habib ini adalah panggilan kehormatan ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap sayyid. Yang disebut Habib itu artinya orang yang dicintai. Orang yang dicintai karena apa? Karena nasabnya, karena kemuliaan nasabnya. Tapi tidak sebatas nasabnya saja. Tetapi memang kemuliaannya itu karena kewaraannya, keilmuannya, keteladanannya dan lain sebagainya. Jadi tidak semua sayyid sebenarnya pantas disebut Habib. Ya, makanya kita melihat bagaimana misalnya salah seorang Habib di Indonesia ya, yang keilmuannya luar biasa. Beliau adalah seorang mufassir Al-Quran, karya beliau sudah banyak, bahkan beliau sendiri itu enggan disebut Habib karena merasa tidak pantas panggilan itu, tidak merasa pantas dengan panggilan itu. Tetapi kita melihat memang banyak para sayyid yang nampaknya begitu menikmati panggilan itu. Kalau kata orang Medan, apa tuh? Sorawa. Sor kita dengar. Apalagi kita umbang. Panggilan Habib itu panggilan kehormatan, panggilan kemuliaan. Gitu, ya. Ini ada satu yang perlu kita lihat ya. Perkataan Al-Habib Quraisy Shihab. Apa tuh ketua? Ini kata Al-Habib Quraisy Shihab, meskipun beliau merasa tidak pantas untuk dipanggil Habib, tapi ada pernyataan beliau yang menurut saya ini luar biasa. Jadi kata beliau, ilmu saya belum dalam, akhlak saya belum sesuai dengan yang diajarkan agama. Jadi tak usah panggil saya Habib, biar saya berjuang dulu. Sekelas mufasir saja pun enggan dipanggil Habib ya. Seorang mufasir yang keilmuannya diakui, ya, seorang yang kita tidak ragukan lagi lah keilmuannya. Ya, kalau kita bedah perkataan Bapak Quraisy Shihab, ilmu saya belum dalam. Ini artinya apa? Habib itu harus seseorang yang memiliki ilmu yang dalam. Meskipun sebenarnya beliau sangat pantas untuk kita panggil Habib. Sangat pantas untuk kita panggil Habib. Dan beliau mengatakan lagi, akhlak saya belum sesuai dengan yang diajarkan agama. Itu artinya apa? Di samping ilmu, seseorang yang dipanggil Habib itu harus memiliki akhlak yang luhur, yang menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, makanya beliau mengatakan, jadi tak usah panggil saya Habib, biar saya berjuang dulu. Jadi bayangkan seorang Quraisy Shihab masih merasa tidak pantas untuk dipanggil Habib. Nah, ada yang sor dipanggil Habib dan memanfaatkan kehabibannya itu. Nah, itu sampai situ ya. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa ada kekeliruan tentang pemaknaan, misalnya yang disebut dengan Ahlul Bait itu siapa? Ya, yang disebut dengan itrah Ahlul Bait itu siapa? Siapa yang disebut dengan zuriyah? Bukankah semua keturunan Rasul dipanggil Ahlul Bait? Tidak semua. Jadi apa perbedaannya itu? Ada perbedaannya. Begini ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang disebut dengan Ahlul Bait itu terbatas orangnya. Jadi hanya 4 orang yang disebut dengan Ahlul Bait. Siapa saja itu? Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, serta Sayyidah Fatimah. Itulah yang disebut dengan Ahlul Bait. Lalu ada juga yang disebut dengan Itrati Ahlul Bait. Jadi Itrah Ahlul Bait ini adalah anak cucu dari Imam Hussein sampai ke bawah gitu kan. Nah, persoalannya para sayyid ini masuk kategori yang mana? Ya. Para sayyid ini masuk kategori yang mana? Tentu mereka tidak
termasuk dalam kategori ahlul bait dan mereka juga tidak termasuk itrah ahlul bait. Keturunan Rasulullah atau para sayyid yang kita kenal sekarang itu disebut dengan zuriat ahlul bait atau zuriat nabi, ya. Artinya para sayyid itu tidak bisa dikategorikan sebagai ahlul bait atau sebagai itrah ahlul bait. Mereka tidak masuk kategori itu. Oh, meskipun ahlul bait tidak, itrah ahlul bait tidak, tetapi mereka zuriat ya. Zuriat. Oh, ya. Nah, itu jelas bedanya ya. Mereka disebut dengan zuriat. Betul. Nah, kita tahu di Indonesia ini sangat banyak zuriat ahlul bait di sini. Zuriat Rasulullah itu sangat banyak di sini, ya. Anda tahu Siapa? ada vokalis band, vokalis band yang band ini adalah band rock lah mungkin, Oh, tahu kali saya. metal atau Ya, rock. ya, ya. Siapa? Ahmad Albar kan? Ahmad Albar. Itu dia. Karena ketua kasih tahu tadi. Oh iya. Jadi Itu siapa sebenarnya itu ketua? Albar itu adalah salah satu fam atau fam itu marga. Jadi zuriat ini memiliki marga-marga. Ada marganya Albar, ada As-Segaf, ada Al-Jufri, ada Al-Aidid, ada Al-Attas. Kalau di Indonesia biasa dipanggil Alatas. Banyak sebenarnya di Indonesia yang mereka ini terdiri dari berbagai macam profesi ya. Ada yang menjadi artis, ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi atlet dan lain sebagainya. Banyak mereka itu. Nah, mungkin pembahasan tentang siapa yang disebut sayyid, siapa yang disebut dengan habib, ya, siapa yang disebut dengan zuriat, siapa yang disebut dengan ahlul bait, siapa yang disebut dengan itrah ahlul bait, mungkin kita sudah bisa dipahami mungkin ya yang saya sampaikan tadi. Nah,